Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar IPA bersama. Bu Endang mengingatkan sekali lagi, di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar minimal 1 meter. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Cukup. KG dan tujuan kita pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pada materi pengukuran ini, yang akan kita pelajari adalah besaran, satuan, dan alat ukur. Sebelumnya, apa sih pengukuran itu? Apakah kalian sudah pernah melakukan pengukuran? Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan menggunakan meteran? Atau mengukur massa badan menggunakan timbangan? Atau mengukur suhu badan menggunakan termometer? Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengukur. Berdasarkan ilustrasi yang sudah kalian saksikan tadi, maka kegiatan pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh lain dari kegiatan mengukur misalnya mengukur waktu tempuh pada lomba lari menggunakan alat ukur berupa stopwatch, mengukur kuat arus listrik menggunakan alat ukur berupa ampere meter, dan mengukur massa gula pasir menggunakan alat ukur berupa neraca Ohaus, serta berbagai kegiatan mengukur lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, untuk membandingkan dalam pengukuran itu kita butuh alat ukur. Maka alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Besaran itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dibagi menjadi 7. Yang pertama, jumlah zat, satuannya mol. I, intensitas cahaya, satuannya kandela. W, waktu, satuannya second atau detik. A, arus listrik, satuannya ampere. S, suhu, satuannya Kelvin. M, massa, satuannya kilogram. Dan P, panjang, satuannya meter. Kalian bisa meningkat 7 besaran pokok ini dengan singkatan jiwa SMP. Mudah bukan? Yang kedua, yakni besaran turunan, adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan masih banyak besaran turunan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian dari panjang kali lebar, di mana panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Pembahasan kita selanjutnya yakni satuan. Satuan dibagi menjadi 2, yakni satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara global. Apabila digunakan oleh orang yang berbeda, memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya, satuan meter untuk satuan panjang, kilogram dan gram untuk satuan massa. Dan satuan tidak baku,
merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula. Contohnya depa, hasta, dan jengkal. Perhatikan contoh pada gambar. Terlihat dua orang akan melakukan pengukuran menggunakan depa. Ternyata hasil pengukuran dua orang tersebut berbeda karena panjang depa dua orang tersebut tidak sama. Oleh karena itu, satuan depa merupakan satuan tidak baku. Pembahasan kita selanjutnya yakni tentang konversi satuan. Mungkin kamu sudah pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan tersebut merupakan contoh satuan baku dalam sistem internasional atau disingkat SI. Perhatikan gambar. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang. Panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya, untuk menyebutkan 20.000 meter, dapat dipermudah menjadi 20 km. Jika dulu di SD kalian telah mengenal awalan satuan seperti kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili, sekarang di SMP kalian akan mengenal awalan satuan seperti tera, kelipatan 10 pangkat 12, giga, kelipatan 10 pangkat 9, mega, kelipatan 10 pangkat 6. Dan untuk ukuran yang sangat kecil ada kelipatan seperti mikro dengan kelipatan 10 pangkat negatif 6 dan nano dengan kelipatan 10 pangkat negatif 9. Perhatikan contoh berikut. Satuan dasar massa adalah gram. Maka berapakah 1 gram jika dikonversikan menjadi satuan miligram? Menurut tabel konversi, satuan mili memiliki kelipatan 10 pangkat min 3. Maka dapat kita kalikan 1 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,001 miligram. Contoh berikut. Kecepatan sebuah mobil 72 km per jam. Konversikan ke dalam satuan meter per sekon. 72 km per jam kita rubah menjadi meter per sekon. Kita rubah dulu satuan yang atas. Kilometer kita rubah menjadi meter. 72 km menjadi satuan meter, maka kita kalikan 10 pangkat 3 meter. Kemudian satuan jam kita jadikan detik, maka menjadi 1 jam 3600 detik. Setelah itu baru kita kalikan 72, 10 pangkat 3 berarti 72.000 dibagi 3600. 72 dibagi 36, 2. Nolnya kita sederhanakan dibagi, tinggal 1 nolnya, berarti hasilnya 20 meter per second. Pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika ada yang
Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggunakan alat ukur. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.